Welcome back to Sarni Brothers. Mas Dika balik lagi. Hari ini gua nggak main game dulu ya, karena hari ini gua mau ngebahas MotoGP. Karena bentar lagi bentar lagi mau ada balapan MotoGP di sirkuit Mandalika nanti tanggal 13 sampai 15 Oktober. Nanti hari Jumat sampai Minggu kemungkinan bakal full sesinya, free practice sampai balapan full. Ya begitu aja, let's go. Kita bahas dulu bagaimana tuh sirkuit Mandalika saat ini. Ya ini dia sirkuit Mandalika. Nah, Mandalika di sini nanti mempunyai 17 tikungan, jadi gua gak tau bisa jelasinnya dengan detail atau enggak. Yang jelas yang belokan pertama ini adalah garis startnya dan di sebelah kirinya adalah pit lane-nya. Ini emang sesuai pembangunan khasnya dari Dorna. Kemudian belokan pertama. Nah, di belokan kedua dan ketiga ini adalah chicken yang lumayan cukup berbahaya banget ya, karena waktu itu di ajang World Superbike itu ada kecelakaan. Nah, seingatku tuh Michael van der Mark sama rider yang dari Kawasaki lagi, siapa itu? Cuman itu aja sih. Nah, kemudian belokan keempat menuju belokan kiri. Belokan kelima juga. Ini menurutku belokan lumayan agak nahan top speed sampai sekitar 280 km per jam. Kemudian belokan sudut lancip ini belokan 10, dan belokan 11 ini dimana Marc Marquez jatuh. Yaitu emang pas pemanasan tahun 2022 sebelumnya. Kemudian belokan ke-12, 13, 14 kembali lurus. Kemudian belokan 15 dan 16 ini kembali kemudian menuju belokan terakhir, last corner, dan kembali ke garis finish. Ya, bisa dibilang ini sirkuit lumayan unik juga. Tapi ada beberapa rider MotoGP yang enggan banget mengenai sirkuit ini, termasuk Joan Mir sebelumnya ya. Ya, Joan Mir ngerasa sirkuit ini nggak layak dipakai karena dekat-dekat dengan kota atau gimana lah. Tapi menurutku sih ya, aku rapopo juga ngerasa kalau sirkuit ini kayak di Phillip Island di Australia atau gimana juga. Ya begitulah. Ya bisa dilihat ini sirkuit Mandalika ini juga lumayan unik lah. Bisa dibilang ini sirkuit yang lumayan seru juga sih. Dulu adikku pernah ke Lombok, tapi waktu itu belum ada renovasi sama sekali, sirkuit ini belum ada sama sekali. Jadi sayangnya ini baru dibangun tahun 2021. Ya begitulah. Dan satu lagi, ini pasti dinantikan oleh netizen Indonesia, bener nggak? Ya begitulah intinya sirkuit ini. Karena secara keseluruhan sirkuit ini belum ada nama dalam belokan di sirkuit ya. Sama kayak sebelumnya, kayak di sirkuit Eropa kayak semacam Jerez, Mugello itu ada nama belokan seperti apa. Kayak di sirkuit Mugello yang paling populer itu belokan ke berapa? Ke 6 sampai 7. Belokan ke 8 sampai ke 9, yaitu Casanova Savelli. Nah, kalau sedangkan di Indonesia ini sama di sirkuit sebelumnya yang di Twin Trail Motegi tadi itu belum ada nama-nama sirkuitnya. Nama-nama belokan di sirkuit ini belum ada. Jadi itulah masalahnya. Dan Indonesia sebelumnya pernah nyelenggarain balapan MotoGP itu tahun 1997, yaitu di sirkuit Sentul. Selain itu, Indonesia juga pernah nyelenggarain WRC tahun 1997 juga.
yaitu driver-driver terkenal seperti Richard Burns dan Tommy McKinnon, kemudian Colin McRae juga balapan rally di situ juga di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera, yaitu di daerah Medan dan Parapat. Ya begitu aja sih untuk mengenai info balapan di Indonesia, dan gue jadi penasaran kayak apa nanti hasil balapan di sirkuit Indonesia ini. Dan klasemen di MotoGP ini juga tipis banget antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Kira-kira siapa yang bakal menang di sirkuit ini? Tahun sebelumnya ini balapannya benar-benar kacau karena hujan deras, dan waktu itu nyelenggarain sirkuit ini pas bulan Maret, yaitu emang masuk musim hujan. Dan yang menang sebelumnya itu Miguel Oliveira itu sebelumnya pernah memenangkan balapan ini. Dan untuk tahun ini gue nggak tahu loh, nggak bisa prediksi siapa yang menang. Jadi kita tunggu aja hasil latihan bebasnya sampai balapannya gimana nanti hari Jumat sampai Minggu. Bener nggak tuh? Dan di klasemen ini benar-benar jadi semakin menentu siapa yang bakal jadi World Champion 2023 ini. Siapa yang bakal jadi juara dunia tahun 2023 ini, karena sesi balapan ini tinggal di Indonesia, terus di Thailand, kemudian Phillip Island, Sepang juga, terus Losail, dan yang terakhir Valencia. Ya gitu aja sih, tapi nggak tahu nih sirkuit Thailand ini bakal dipakai balapan lagi atau enggak. Ya semoga aja bisa dipakai, tapi kemungkinannya Thailand itu juga bakal hujan deras, jadi gue nggak tahu siapa yang bakal jadi juara. Prediksinya nggak bisa ngeramal loh, ya nggak mungkin lah ngeramal siapa, jadi nggak bisa. Terus ada info lagi, Marco Bezzecchi ini sebenarnya absen di GP Indonesia karena patah tulang ya akibat crash di GP India sebelumnya ya. Bezzecchi ini kasian banget ya, gak ada yang gantiin. Tapi menurutku untuk di GP Indonesia ini aku dapat rumor kalau Valentino Rossi bakal datang ngegantiin Marco Bezzecchi. Sama satu lagi, Carl Crutchlow bakal ikut balapan lagi, tapi dalam tim Yamaha RS51 GP. Ya gue nggak tahu informasi mengenai Bezzecchi lebih lanjut, tapi ya kemungkinan ya gue nggak tahu lah siapa yang bakal balik ke jadi wildcardnya MotoGP Indonesia ini. Apakah benar Rossi atau Carl Crutchlow sendirian, ya aku nggak bisa memastikan seperti apa. Kemudian Jorge Martin juga udah tiba di Indonesia sama Fabio Quartararo duluan. Terus beberapa pembalap Moto2 juga udah pada datang ke Indonesia. Yap, mereka lagi sempetin liburan di Bali sama Lombok. Ya gitulah, nyari-nyari waktu yang santai dulu sebelum balapan MotoGP, latihan bebas di sirkuit Mandalika. Beneran nggak? Ya begitulah, sesinya yang dipakai untuk tenang-tenang dulu lah. Terus hari Kamis prediksinya ya bakal terbang langsung ke Lombok, udah ada persiapan langsung. Semoga aja tidak terjadi masalah apa-apa ya pas pengiriman ke sirkuit ya. Karena ya pengiriman itu udah dari Jepang langsung OTW ke sirkuit Lombok, dan langsung persiapannya udah dikawal ketat sama pihak-pihak MotoGP. So that's it, gak bakal ada oknum menyerang kemana-mana lah, amin. Terus rider kesukaanmu berikutnya, Fabio Quartararo udah tiba di Lombok. Ya ini juga dijaga ketat sama beberapa polisi, kemudian pengantriannya juga padat banget.
kemudian dia juga lagi stay di Bali, kemudian beberapa rider masuk, David Salvador yang pembalap moto itu juga lagi bersantai juga. Apalagi di GP ini dia benar-benar tahu lah reaksinya seperti apa, bahkan katanya dipanggil Mas MotoGP. Aku juga nggak setuju loh, ini kan nama aslinya ya harus bisa dihormati dengan baik lah. Kalau masalah Fabio Quartararo itu seperti apa, ya bisa dibilang ini cukup unik banget sih. Di call ketat sama Polri, terus stay di Bali, kemudian nanti OTW ke Lombok, kemudian gimana coba dia nanti mau nunggu balapan Mandalika ini seperti apa. Ya kayak gitu aja, bersantai dulu sambil nikmati suasana di Indonesia, bener nggak? Ya so far kayak gitu aja sih untuk pembahasan MotoGP hari ini, karena gue nggak tahu loh masalah prediksinya seperti apa, apakah cuacanya cerah atau hujan atau kayak apa, gue nggak bisa prediksi. Apakah kemungkinan bakal ada red flag lagi kayak di sirkuit Motegi, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini masih dekat-dekat mau masuk musim hujan, jadi gue nggak bisa prediksi seperti apa lagi. Ya udah kayak gitu aja dulu untuk pembahasan MotoGP hari ini. Kalau kalian suka silahkan like-nya dulu. Terus kalau ada komentar silakan komentar aja. Gua biar bisa baca satu persatu kok mengenai MotoGP hari ini. Dan kayak gitu aja dulu sih untuk sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you later dan bye-bye.